Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyul Azim. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran integratif dan kontekstual. Nah, yang dimana di sini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran integratif terlebih dahulu. Yang mana pengertian dari strategi tersebut yaitu strategi pembelajaran integratif adalah pendekatan belajar yang menghubungkan beberapa mata pelajaran atau beberapa kompetensi dalam satu kegiatan pembelajaran, sehingga siswa melihat pelajaran sebagai satu kesatuan, bukan terpisah-pisah. Dan terus apa sih tujuan dari strategi pembelajaran integratif ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama itu membantu siswa melihat hubungan antar pelajaran, bukan sekedar menghafal. Terus yang kedua itu meningkatkan pemahaman konsep secara utuh karena materi saling terhubung. Terus yang ketiga itu membuat pembelajaran lebih efisien karena beberapa kompetensi dicapai dalam satu kegiatan. Terus yang terakhir itu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif karena siswa dituntut melihat masalah dari berbagai sudut. Kita juga perlu mengetahui manfaat dari strategi integratif ini. Jadi manfaatnya itu ada, yang pertama itu manfaatnya itu bisa belajar menjadi lebih bermakna karena tidak terpisah-pisah. Terus yang kedua itu menghemat waktu pembelajaran sebab kompetensi bisa dicapai bersama. Terus siswa lebih mudah memahami materi karena ada kaitan antara pelajaran. Terus yang keempat itu meningkatkan motivasi belajar sebab kegiatan biasanya lebih menarik dan variatif. Dan terakhir itu membantu guru membuat pembelajaran terpadu dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, kita kan sudah membahas tentang strategi pembelajaran integratif. Nah, kita akan memasuki penjelasan tentang strategi pembelajaran kontekstual. Nah, yang dimana pembelajaran kontekstual ini adalah pendekatan belajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Intinya, siswa belajar melalui pengalaman langsung, contoh nyata, dan situasi yang mereka temui sehari-hari. Nah, adapun tujuannya dari strategi pembelajaran kontekstual ini ialah yang pertama, itu membantu siswa memahami materi dengan mudah karena terkait dengan kehidupan nyata. Terus, membantu pembelajaran lebih bermakna melalui pengalaman langsung. Terus yang ketiga itu mendorong siswa aktif, mencari, menemukan, dan memecahkan masalah. Terus yang keempat itu mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dan terakhir, mengubah kelas dari teacher centered menjadi student centered. Lalu manfaatnya. Nah, ini mana manfaat dari strategi pembelajaran kontekstual ini? Yang pertama itu siswa lebih cepat memahami materi karena melihat contoh nyata. Lalu yang kedua, mendorong kebiasaan belajar aktif, bukan hanya menerima informasi. Lalu yang ketiga itu membentuk keterampilan hidup karena belajar dari situasi yang nyata. Terus yang keempat itu meningkatkan motivasi dan minat karena pembelajaran terasa dekat dengan kehidupan mereka. Terus yang terakhir itu yang kelima, menumbuhkan kemampuan problem solving, komunikasi, dan kerjasama. Nah, itulah penyampaian dari saya tentang apa itu strategi integratif dan apa itu strategi kontekstual. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana proses pembelajaran strategi pembelajaran integratif dan strategi pembelajaran kontekstual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, di sini hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan lingkungan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita bisa menjaga kebersihan, tandanya itu adalah tanda kalau kita itu memiliki akhlak yang baik. Nah, kebersihan lingkungan ini juga ada beberapa bentuk jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik, yaitu seperti daun-daunan. Nah, dan yang kedua itu ada sampah anorganik, yaitu seperti plastik yang sering orang
tiba-tiba buang di jalanan gitu, atau lagi makan, sudah habis makan tuh langsung dibuang aja gitu. Nah, nanti Bapak akan kasih tugas kepada kalian buat laporan kecil, laporan pendek tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita, di kelas-kelas kita ini. Oke? Oh ya anak-anak, coba kalian ingat aktivitas apa saja yang telah kalian lakukan pada hari ini, dari kalian bangun tidur sampai kalian masuk ke lokal ini. Apa kalian tadi sudah bangun tidur, udah itu baca doa, atau membantu orang tua di rumah, atau tadi ada yang menyapa temennya sebelum masuk lokal. Nah, atau tadi ada yang membuang sampah pada tempatnya. Ada? Saya Bapak, tadi saya kalau bangun tidur tadi lupa baca doa Bapak. Kenapa? Tapi saya tadi itu Bapak, bantu ibu tadi beresin kamar. Karena ibu tadi lagi masak, jadi aku bantuinnya beresin kamar tidur, tempat tidurku Bapak. Iya bagus sekali. Kita kalau sudah bangun tidur, kalau nggak bisa bantu semuanya, kita bantu yang semampu kita aja, seperti beresin tempat tidur kita tadi, biar ibu kita senang gitu, pintar. Tadi juga sebelum masuk kelas tadi saya juga nyapa teman kelas tadi Bapak di luar. Iya, biar itu kan menambah kedekatan kita sama teman-teman lokal lain. Biar kita selalu punya banyak teman. Kalau sampah tadi nggak nemu Bapak karena lingkungan kita bersih. Oh iya, lingkungan kita kan sudah bersih. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti tugasnya Bapak nilai di rumah. Nanti minggu depan kita Bapak bakalan kasih tugasnya nanti, oke? Nah, lebih dari kurangnya Bapak mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampunannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.